Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Arfian Almazril dengan NIM 103032300013 dari kelas IPA 704. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi agama Islam. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi ini berisi makna agama, arti Islam, ragam agama, ruang lingkup agama Islam, peran agama Islam, fungsi agama Islam, dan tingkatan hidayah bagi manusia. Selanjutnya itu kita akan membahas pada poin pertama yaitu makna agama. Apa makna agama itu tersendiri? Makna agama merupakan suatu sistem atau kepercayaan yang mempengaruhi, memberikan peraturan dan norma hidup secara umum. Agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta. Agama sendiri juga memiliki banyak pengertian dan makna yang berbeda-beda tergantung pada pemikiran dan perspektif yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu makna agama secara etimologi dan terminologi. Apa sih, agama secara emilogi dan terminologi? Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, yang berarti keterhubungan atau kewajiban terhadap sesuatu yang suci atau ilahi. Dan secara terminologi, agama merujuk pada seperangkat keyakinan, praktik, nilai-nilai, dan sistem organisasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan ilahi. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil yaitu, agama adalah sistem kepercayaan yang praktik dan mengatur hubungan manusia dengan ilahi. Selanjutnya yaitu, apa arti Islam? Apa arti Islam itu sendiri sebagai agama? Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah. Islam sendiri merupakan agama yang penuh keselamatan dan keamanan yang memiliki tujuan utama untuk menuntun manusia di dunia dan di akhirat. Agama ini sendiri memiliki rukun yang wajib dilakukan seperti syahadat, menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan menjalankan puasa Ramadan. Di agama Islam juga merupakan agama universal yang meliputi semua zaman kehidupan dan ekstensi manusia. Selanjutnya, apa Islam secara emilogi dan terminologi? Secara emitologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti menyerah atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Secara terminologi, Islam adalah agama yang diajarkan pada Nabi pada Al-Quran, kitab suci, sunnah atau tindakan ucapan Nabi Muhammad. Pengikut Islam yang disebut Muslim meyakini bahwa patuhan Allah adalah tujuan tertinggi kehidupan manusia. Ini tercermin dalam keyakinan praktik moralitas dan hukum syariah Islam. Jadi, secara singkat, agama Islam adalah agama yang menekankan penyerahan total kepada Allah dan mengikuti ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya itu ada ragam agama. Apa sih ragam agama itu tersendiri? Menurut saya, ragam agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang mempengaruhi dan memberikan peraturan dan norma untuk hidup. Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri merupakan agama yang meliputi semua zaman, kehidupan, dan ekstensi manusia. Ragam agama Islam juga memiliki rukun wajib yang dilakukan seperti syahadat, menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan menjalankan puasa Ramadan. Dan agama ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menuntun manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama dan saling ber- berkaitan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup agama Islam. Apa sih, artinya ruang lingkup dalam agama Islam itu sendiri? Menurut saya, ruang lingkup agama Islam itu mencakup beberapa aspek-aspek yang meliputi keyakinan, peribadahan, sistem nilai, dan meliputi seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat yang memberikan panduan dan kerangka kerja untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Next ada aspek yang mempengaruhi ruang lingkup agama Islam. Ini meliputi keyakinan, peribadahan, dan sistem nilai. Eee, dari keyakinan sendiri, Muslim meyakini adanya satu Allah yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusan terakhirnya. Mereka juga
meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ibadah berarti, praktik ibadah dalam Islam mencakup 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, infak atau zakat, puasa Ramadan, dan haji haji ke Mekah bagi yang mampu. Dan di sistem nilai, Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam hubungan antar individu dan masyarakat, juga hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Nabi Muhammad, serta ijtihad atau penalaran hukum oleh ulama dan agama. Agama Islam juga mempengaruhi struktur sosial termasuk dalam hal keluarga, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat umum yang sudah dijelaskan ketentuan-ketentuannya di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ada peran agama Islam. Peran agama Islam sebagai sumber mengacu pada posisinya sebagai sumber utama ajaran, panduan, dan inspirasi bagi individu dan masyarakat Muslim. Dengan demikian, peran agama Islam sebagai sumber sangatlah penting dalam membimbing, memberdayakan, dan menginspirasi individu dan masyarakat Muslim dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun penjelasan peran dari agama Islam itu sendiri, yang pertama ada sumber ajaran. Agama Islam merupakan sumber utama ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, kitab suci Islam, dan Sunnah Nabi Muhammad yang terdiri dari tindakan, perkataan, dan perilaku beliau. Kedua sumber ini memberikan panduan moral, etika, hukum, dan praktik ibadah bagi umat Islam. Yang kedua yaitu panduan hidup. Bagi panduan hidup, Islam memberikan panduan menyeluruh untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermanfaat, termasuk dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Ajaran Islam sendiri ini membimbing individu untuk menjalani kehidupan yang konkret berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu sumber inspirasi. Dari sumber inspirasi ini, Islam juga menjadi sumber inspirasi bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah ini dituangkan dari para kisah-kisah para nabi dan tokoh-tokoh dalam sejarah Islam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran yang akan memberi motivasi dan contoh bagi umat Muslim itu tersendiri. Next ada fungsi agama Islam. Apa sih fungsi agama Islam itu sendiri? Fungsi agama Islam sendiri dia apabila diartikan secara singkat adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta atau alam. Ini dilakukan melalui rukun agama seperti syahadat, sholat, zakat, dan puasa Ramadan yang akan membantu untuk mengatur kehidupan manusia secara bersama-sama dan saling berkaitan. Islam juga berfungsi sebagai sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum, serta petunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan ijtihad utama. Fungsi agama Islam juga uh, meliputi dan berfungsi sebagai edukatif, sebagai penyelamat, dan sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Next ada tingkatan hidayah bagi manusia. Apa itu hidayah? Hidayah artinya atau dalam istilah merujuk pada petunjuk atau bimbingan atau penunjuk jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Singkatnya, ibadah ini pengarahannya atau arahan ilahi yang membimbing individu menuju kebenaran, kebaikan dan keselamatan baik dalam aspek agama maupun kehidupan sehari-hari. Dalam konteks spiritual, hidayah adalah hal atau jalan menuju kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik kepada Allah. Selanjutnya itu ada macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hidayah Gorizia. Hidayah Gorizia sendiri itu merujuk pada petunjuk atau bimbingan Allah yang diberikan pada manusia melalui tanda-tanda atau kejadian di sekitarnya. Ini bisa jadi atau bisa berupa peristiwa alam, pengalaman hidup, dan pengalaman-pengalaman lainnya dalam hidup yang memberikan pengertian atau pelajaran kepada individu. Yang kedua yaitu ada hidayah hisyah. Hidayah ini merujuk pada petunjuk atau pengarahan Allah yang diterima melalui indera atau pengalaman sensorik. Ini bisa berupa pemahaman spiritual atau kesadaran yang muncul melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Yang ketiga ada hidayah akliyah.
Ini, hidayah akliyah sendiri adalah petunjuk atau bimbingan yang diterima melalui akal atau pemikiran rasional. Hidayah ini melibatkan penalaran dan refleksi yang membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dan kehidupan. Yang terakhir adalah hidayah diniyah. Hidayah diniyah sendiri merujuk pada petunjuk atau bimbingan Allah dalam hal agama atau kehidupan spiritual. Ini adalah proses di mana seorang diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalnya dengan lebih baik, memahami ajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya masukkan dalam materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.